Hai semua, selamat datang. Maaf ya agak telat, error dikit. Tapi oke lah ya, masih jam 4 lewat berapa nih, 12 menit. You should be okay. Oke. Hai semuanya, selamat datang di PSBB. Halo, halo, halo. This is our first IG live ever. Karena kita sebenarnya di kebun kemara agak gaptek, jadi nggak terlalu ngerti gini-ginian. Tapi sekarang kita punya weekly IG live yang kita namakan PSBB. Jadi plesetan sih, jadi pasti semua bisa berkebun. Nah, kenapa kita pengen mengadakan IG live weekly PSBB ini? Sebenarnya alasannya sederhana sih. Kalau dari dulu kan kita merasa berkebun itu baik banget ya, sangat sangat bermanfaat gitu buat raga kita, buat jiwa kita. Dan sekarang di masa pandemi ini kayaknya lebih krusial lagi. Banyak banget teman-teman yang cerita kalau dia pengen nyari kegiatan lebih positif di rumah. Ada juga teman-teman aku sendiri yang punya anak, terus pengen punya kegiatan sama anaknya di rumah yang lain gitu, apa ya gitu. Jadi kita merasa kayaknya udah waktunya kita berbagi, saling menyemangati untuk mulai berkebun di rumah gitu. Nah, si PSBB ini ceritanya kita akan menghadirkan special guest gardeners, itu surprise guest gardeners, itulah istilah kita ya. Jadi kita akan ngajak orang untuk gabung sama kita dan kita akan berkebun bareng sambil ngobrol santai. Jadi nanti orang ini akan cerita ke kita mungkin pengalaman dia, insight dia, dia belajar, gimana dia belajar, apa yang dia tanam. Jadi yang kenapa kita pengen ada orang lain adalah karena kita benar-benar percaya siapapun bisa berkebun. Jadi kita akan ngundang orang yang mungkin ahli atau orang yang benar-benar baru mulai, mungkin teman-teman kita juga, atau mungkin orang-orang yang kalian mungkin kenal dari Instagram juga. Nah, hari ini adalah episode pertama kita. Maaf ya kalau aku kewalahan. Hari ini adalah episode pertama kita dengan bintang tamu bernama Nai, atau akrabnya disapa Nai sih ya, sama banyak teman-teman dia dan followers dia. Aku kenal dia, namanya Namirah awalnya. Kenal tahun 2013 lewat suaminya sebenarnya. Jadi aku temenan duluan sama Haikal. Terus aku sama Nai sempet ada ikut kegiatan bareng, jadi volunteer bareng, akhirnya kenal sama Nai. Nah, Nai ini mungkin orang lebih banyak kenal dia sebagai apa ya, bisa disebut mungkin fashionista kali ya. Dia itu banyak berkecimpung di dunia fashion. She's very fashionable, very creative juga, very energetic, dan dia sekarang mulai berkebun di rumahnya. Seru banget. Jadi aku udah sering nih hubungan sama dia, whatsappan sama dia, ngomongin tanaman, kailan lah, ngomongin kangkung dan lain sebagainya. Jadi aku pengen ngundang dia hari ini untuk jadi tamu kita. Nah, tema hari ini adalah jahe. Jadi Nai itu milih untuk nanam jahe, ya kan? Nanti kita tanya deh kenapa dia milih jahe. Cuma kita hari ini temanya adalah jahe. Jadi kita akan coba belajar cara nanam dari rimpangnya, lalu cara nanam bibit yang udah dewasa gitu. Oke, jadi Nai, if you're watching, kamu bisa request. Aku akan accept requestmu. Jadi kita sekarang tinggal tunggu Nai datang. Nah, untuk teman-teman, aku cuma mau ngasih tahu kalau PSBB ini kan sesinya jadi agak full ya. Jadi kita akan ada ngobrol-ngobrolnya, kita ada berkebunnya. Nanti Nai akan ngasih tour juga, tour kebun di rumah dia. Dan baru ditutup dengan Q&A. Jadi teman-teman tulis aja kalau ada pertanyaan buat Nai, bisa tulis di komen. Nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan untuk beliau jawab. Tapi mohon pengertiannya, nanti pas sesi praktek kita akan disable comment ya, nggak apa-apa ya. Biar Nai, soalnya kan nanti posisi tamunya ada di bawah. Jadi takutnya nanti malah nggak kelihatan. Jadi kita akan disable comment sebentar pas praktek, habis itu kita enable lagi. Oke, sekarang kita tinggal tunggu Nai. Dulu aku udah sampai keringetan gini. Oke. Hai, let's go. Ya, aku coba WhatsApp dia dulu ya. Nah, nanti teman-teman kalau punya saran siapa yang pengen diundang ke PSBB, boleh juga DM kita atau komen siapa kira-kira ya yang seru untuk diajak ngobrol. We have a few of them listed already, dan itu semua surprise ya kan. You will find out sehari atau 2 hari sebelum hari hanya. Cuma kita udah ada nama-nama. Cuma I'm interested to know kalau kalian tuh punya apa ya, orang gitu yang kalian tahu udah berkebun, yang kalian pengen denger dia ngobrol soal kebunnya di PSBB, let us know, nanti kita coba invite dia. Oke, itu ada nama muncul tuh, Rara Sekar, Ayuvia. Rara Sekar, oke. Ayuvia, Ayudia ya? Ayudia, oke. Oke, nanti kita usahakan ya. Mamanya Sekala, oke. Nah, itu dia.
Nay sudah datang. Ya Rara Sekar itu emang udah jago banget berkebunnya. Dia mau nggak ya berkebun sama kita? Nanti kita coba cek. Aku lagi nunggu Nay nge-request. Mana sih si Nay? Oh nih. Udah kok. Nay, I'm adding you. Hai. Hai, muka lo kepotong deh. Begini ya? Udah, Nanti, Nay suara gue jelas nggak? jelas sih lumayan. Lo dengar Ya. suara gue nggak? Suara lu, sorry ya, nih gue sosok pakai ginian karena tangan gue kan pasti kotor. Coba lo ngomong lagi. Lo dengar suara gue nggak? Dah, agak kecil sih. Cuma mungkin lo harus teriak ya. Bentar ya, gue ambil earphone dulu. Ya udah, Nggak bisa deh, earphone gue mati. ya udah nggak usah kayak gini aja lo agak teriak ya kayak biasa. Oke. Oke, Nay. Thank you ya for coming. Ya ampun lucu banget sih. Kamu udah ngeset semua media tanamnya ya di depan. Sudah. Oke. Nay, sebelum kita berkebun, aku mau tanya-tanya beberapa hal sekaligus cerita sama teman-teman di sini ya. Boleh, gue maju depan kalau gitu ya. Ya udah deh, boleh. Yo, gue di sini dulu. Nah, gue juga gini dulu deh. Oke, Nay, mungkin lo bisa cerita-cerita dulu ke teman-teman yang nonton, lo sejak kapan berkebun dan kenapa lo tiba-tiba mulai berkebun? Tapi by the way, gue terima kasih banyak. Akhirnya gue diajak sama Kebun Kumara dan ini akhirnya gue pengen betul kan dari kemarin gue pengen banget menanam virtual bareng sama lo gitu kan. Aku senang diajakin. Oke, gue tuh mulai dari gue pas pindah rumah itu bulan Januari. Tapi sebelumnya gue tuh suka ngeliat kayak nyokap gue, bokap gue tuh suka banget nanem apapun di rumah tuh dia nanem. Kayak bunga, terus kayak apalah, cabe. Terus mungkin dari awal gue ngeliat tuh kayaknya menyenangkan ya gitu nanam di rumah, kayak stress healingnya tuh kayak tersalurkan gitu. Karena gue nanya sama nyokap gue, emang rasanya kalau menanam itu apa sih? Ya lo jadi fokus pertama. Terus yang kedua adalah lo kayak punya sesuatu yang nyokap gue bilang kayak menyenangkan, dia bilang kayak gitu. Lo merawat tanaman lo tuh kayak ngegedain anak, dia bilang gitu ke gue. Iya. Itu ya akhirnya suara gue kecil ya. Terus akhirnya abis itu gue memutuskan ketika gue pindah rumah, gue pengen menanam. Maksudnya kayak karena gue punya lahan, terus gue pengen kayak mencoba. Awalnya tuh gue nggak nanam sayur-sayuran tuh belum. Kayak 2 bulan yang lalu tuh, apa 3 bulan yang lalu baru gue mulai menanam sayuran. Karena nyokap gue tuh bilang, kayak kamu coba deh nanam kangkung yang gampang-gampang. Rasanya ntar beda deh, nyokap gue ngomong gitu. Beneran? Beda banget rasanya, enak banget. Emang, tagihan. emang enak banget nanam sendiri. Jadi lo baru mulai Januari tahun ini, tahun 2020? Iya. Oh, nah. Dan lo udah nanam apa aja, Nay? Gue nanam, awal-awalnya gampang-gampang dulu. Gue nanam kangkung, sama gue nanam pokcoy. Karena Haikal tuh bilang, gue ngeliat sama lo tuh nanam tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah tuh kayak tanaman hias. Coba lah deh lo sekali-sekali gue beli ini kangkung, dia bilang kayak gitu, biji kangkung. Biar lo nanam, ngerawatnya rasanya kayak apa, terus lo makan sendiri. Karena Haikal pun kayak, ini kan kalau tanaman hias lo nggak bisa makan, dia bilang gitu maksudnya. Iya. Sedangkan effortnya sama ya? Iya, terus akhirnya setelah gue menanam kangkung dan segala macam, gue akhirnya mulai stop beli tanaman-tanaman hias. Sejujurnya. Oh. Enggak, karena gue gitu. merasa kayak ketika gue, maksudnya gini, ini sama-sama tanaman, sama-sama bagus semuanya. Tapi ketika gue menanam kangkung, bayam, gue punya setiap pagi tuh gue bangun pagi gue cuma pengen ngeliat tanaman gue udah tumbuhnya sampai mana ya gitu loh. Kayak udah mulai apa ya? Karena kan ketika gue beli, gue cuma tahu gedenya doang, tapi gue nggak tahu gimana cara dia tumbuh. Batangnya kayak apa, yang kayak gitu-gitu sih. Itu yang gue pengen tahu sebenarnya. Nah terus Nay, artinya yang udah lo panen di rumah apa aja? Ada bayam, ini gue belum ya, bayam baru tumbuh kecil-kecil, tapi gue udah panen kangkung, cabe, sama gue panen pokcoy, nanti gue liatin. Oke, jadi lo banyak banget dong Nay. Cabe apa? Cabe yang merah yang keriting gitu loh.
Oh ya, gue tahu. Bukan yang Yang gede, yang yang gede, bukan yang biasa kecil-kecil, yang dimasak. kecil-kecil. Yes, iya itu. Karena lo suka masak kan? Gue Gue tuh suka anaknya suka masak. masak. Dan ternyata ketika gue mau masak, gue tuh ada di rumah daun pandan. Maksudnya itu gue beli udah jadi ya, daun pandan, Iya. jeruk. Ketika gue butuh, tiba-tiba gue pengen masak ini, gue pengen masak itu. Udah ada tuh langsung kayak, oh gue gak harus repot-repot keluar rumah. Gue udah bisa Iya, nanam iya, iya. sendiri. Rasanya tuh ternyata tuh beda banget ya. Enak banget emang. Bisa metik sendiri kan? Terus pas gue petik, gue minta maaf dulu lagi. Maaf ya, aku ambil, tapi makasih banyak. Kamu udah tumbuh dengan baik. Tapi tanaman itu dia seneng loh kalau dipanen ya. Gue percaya sih kalau dia seneng kalau dipanen. Karena dia kan bermanfaat ketika dia dipanen. Dan kalau lo nggak panen pun, dan buah itu jatuh ke tanah, dia akan tumbuh lagi jadi cabai-cabai lain ya kan. Jadi emang dia pengen mengeluarkan buah dia. Jadi kalau dipanen tuh gue selalu percaya dia seneng. Dan tanaman itu kalau dipanen tumbuhnya lebih subur, Nay, dibanding lo diemin. Oh, malah dipanen malah lebih subur. Kayak kemangi. Gue boleh apa nanti aja? Nanti aja pas tur biar surprise. Oke. Oke, enggak, soalnya kayak kemangi sama mint, lo punya mint kan, itu kalau semakin sering lo panen, semakin lebay keluar daunnya. Oh ya ampun, gue sayang banget daun mint gue. Habis Jangan lo panen daun mint aja. itu tuh lumayan mahal loh kalau dijual. Iya emang. Terus Tapi kan lo nggak butuh banyak. Apa? Sekali panen nggak butuh banyak kan? Banyak banget, gue masih banyak banget. Kalau gue ambil tuh kayak satu gede gitu. Iya, nggak apa-apa, Nay. Lo panen aja, percaya sama gue dia akan tumbuh lebih lebay. Oh gitu. Oke, abis ini gue akan panen semuanya. Okay. Karena gue sayang banget kayak daun pandan gue sayang. Terus jeruk lemon gue kayak daun yang jeruk itu gue sayang. Karena gue kayak nggak usah lo sayang. Mereka akan sayang sama lu kalau lo panen. Nah, gue mau nanya pertanyaan terakhir soal tantangan terbesar. Kan lo artinya belajar berkebun bisa dibilang dari ini ya, kayak observational learning ya, lo melihat ya, bunda, nyokap lo, ya kan, habis itu lo niru, terus lo coba belajar dari situ aja, atau lo punya kayak orang rumah yang ngajarin, atau lo otodidak, atau lo belajar dari YouTube, lo belajar dari mana? Gue ngeliat dari YouTube, gue ngeliat dari lo juga, karena kan beberapa lo kan suka ngasih tahu tips ya di Kebun Kumara. Nah, itu gue belajar dari kayak sosial media, terus gue nanya sama Ayudia. Gue sering juga nanya sama Ayudia. Jadi kayak gue ngeliat kayak beberapa temen gue yang suka menanam tuh, gue suka nanya ke mereka, ini tuh awal mulanya gimana ya. Tapi sebenarnya gue butuh sesuatu yang awalnya tuh gue butuh yang lebih pengen belajar lagi loh, gimana cara nanam yang bener. Karena gue kayak beberapa hal gue masih nggak ngerti gitu loh. Jadi gue pengen kayak ketika gue ada kelas tuh gue pengen banget ikut sih. Oke. Ya dong, lo udah bisa, Nay. Buktinya lo udah panen, artinya lo udah bisa sebenarnya. Basicnya lo pasti udah ngerti. Tapi kan maksudnya kayak misalnya nih, kalau bayam nih, bagusnya nanti lo semainya gimana ya? Apa misalnya satu-satu, atau kangkung lo nanamnya gimana cara nanamnya? Bagusnya di pot yang mana? Yang kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya gue pengen banget belajar gitu loh. Iya. Nah itu kita bahas habis kita praktek deh. Yes. Gimana? Jadi habis kita praktek, gue bahas, gue kasih lihat yang ada di rumah ini apa aja. Nanti habis itu baru lo tur ya. Oke, gue mau banget ya. Sekarang kita praktek kan? Kita praktek gue. Oke. Tadat. Sip. Lu masih bisa denger gue kan, Nay? Bisa. Lo denger gue Oke. Dengar. Oke. Jadi gue mau nanya dong, kalau gue nggak pakai sarung tangan tuh rasanya apa sih? Lo harus coba. Enak kalau gue nggak pernah pakai sarung tangan. Oke. Kalau lo geli sebelah aja. Ini gue taruh sini ya. Coba ntar gue geli. Nggak, karena gue cuma takut kayak ada cacing-cacingnya itu doang sih. Oh, lo takut cacing? Tipe yang takut cacing? Iya. Ya kalau ada cacing gimana? Oh, ya udah gue pakai lagi aja deh. Sebelah aja. Nay, lo pakai sebelah aja karena nggak semuanya ada cacingnya. Yang mungkin ada cacing cuma kompos Kumara doang. Lo pakai sebelah aja. Oke. Gue mau jelasin ke lo dulu ya. Ini namanya yang gue kirimin ke lo adalah aneka media tanam. Ya ada banyak kan, lo juga ada tuh. Ada 5 kan lo? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Oh, lo ada 4, oke. Nah, yang pertama ada skam. Ada, iya, nih ada apa? Coba. Ada skam mentah, ada kan? Skam mentah. Ya, yang kering. Betul, skam mentah. Terus ada skam bakar kan? Ada. Oke, abis itu apa lagi sebelah lo? Ini ada kompos Kumara, kompos. Ya, itu kompos yang kita bikin di kebun, kompos Kumara. Lo juga bikin kompos kan di rumah? Ya.
Nah, lo pegang deh teksturnya pakai tangan lo yang nggak pakai sarung tangan. Lo pegang teksturnya, lo pencet deh. Kayak apa teksturnya? Menurut lo? Ada cacing, ada cacing juga. Gue Emang, kayak apa nih? kompos kita tuh subur, makanya ada cacingnya. Itu bukti bahwa kompos Kumara tuh bagus, ada kehidupannya. Tapi tadi pas lo pegang rasanya apa? Tapi ini agak lembut-lembut gitu sih. Ya, jadi kalau kompos itu kan dibikin dari sisa organik dapur kan, naik kayak lo bikin kompos di rumah juga. Nah, itu kalau kita pakai tanah liat, maka teksturnya agak dingin-dingin lengket gitu kan. Iya. Ya, oke. Terus satu lagi apa? Satu lagi ini pupuk kandang. Oke, betul, pupuk kandang. Ini pupuk yang bisa lo beli. Lo kalau beli ini, lo nggak akan nemu cacing di dalamnya, tenang aja. Jadi pupuk kandang tuh ada banyak banget, nah yang ada banyak banget tipenya, pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing, ada juga kascing yang dari cacing. Lo biasanya pakai apa kalau di rumah? Dari ini semua lo pakai apa? Sama tanah doang. Pupuk apa? Kandang? Bukan. Kayaknya pupuk kandang deh. Iya ya, pupuk kandang Oke. yang gue beli di Oke. tukang tanaman sih. Iya. Iya, bener. Pupuk kandang sama tanah liat yang ada di rumah lo. Iya. Tanah merah. Tapi sebenarnya nggak merah-merah banget juga. Tapi kalau dipencet lengket kan? Yes. Lengket. Oke, sama kayak coba lo pencet kompos Kumara deh, pakai tangan yang ada sarung tangannya aja. Lo pencet deh, kayak lo genggam gini terus lo pencet. Lengket gini kan tanah lo? Iya, kayak gini. Iya, oke. Nah, sebenarnya Nay kalau lo pakai tanah kayak sekarang kan lo pakai tanah liat sama pupuk doang. Ya kan? Sebenarnya itu udah bagus secara unsur haranya udah bagus, nutrisinya udah bagus, tapi teksturnya itu pasti masih lengket, Nay. Itu kenapa ada sekam. Oh, jadi makanya kenapa kita perlu sekam supaya tidak terlalu lengket ya? Iya, biar dia gembur. Oh, Iya. Biar dia gembur. Rasa tanaman gue tuh lengket banget tanahnya, maksudnya kurang Iya. Kalau dia terlalu lengket, nanti akarnya tuh kayak susah tumbuh gitu loh. Jadi pertumbuhan tanaman lo bisa-bisa jadi lamban. Tapi gue perlu sekam dua-duanya atau cuma satu doang sebenarnya? Enggak, lo nggak butuh sekam dua-duanya. Lo bisa pakai sekam. Kalau harus pilih antara satu ini, biasanya sih orang milih sekam bakar karena dia lebih steril, dia udah diasep. Jadi dia kayak kandungan karbonnya tinggi, bagus lah buat tanah lo. Cuma kalau buat gue, semakin banyak jenis yang lo campur, sebenarnya nanti media tanam lo tuh semakin kaya. Jadi campur aja sekam mentah juga. Semuanya ya? Ya, nah tadi harusnya bagus dong. Artinya gue nggak bisa teriak, Mbak. bagus lah perdana ya. Lo megang cacing pas virtual lagi, bukan pas hari-hari di kebun. Oke, nah Nay, gue tuh sebenarnya tadi ada satu lagi yang gue nggak kirim ke lo, tapi gue mau jelasin aja singkat aja, itu namanya sabut kelapa kokopit. Itu biasanya kalau orang nggak punya tanah liat atau tanah liat lo di rumah habis, lo bisa pakai dia tuh sabut kelapa gitu. Itu bisa gantiin tanah liat. Kalau tanaman-tanaman hias kebanyakan dipakai sabut kelapa kan? Iya, bener. Bisa. Hias. Betul, jadi dia tuh bisa membantu tanah lo menyimpan air. Itu kenapa kalau orang nggak punya tanah liat, yang tinggal-tinggal di apartemen gitu, gue selalu nyaraninnya beli si kokopit ini. Oke, nah sekarang intinya yang gue kasih ke lo, itu tinggal lo campur aja. Tinggal lo campur semua. Pas semuanya langsung gue campur ya? Langsung lo campur aja, kayak lo bikin adonan gitu lo, Nay. Oke. Aduh, seru banget. Pokoknya gue suka banget. Pokoknya harus rata ya, Nay. Jadi nggak boleh ada, bener-bener harus kayak adonan gitu. Jadi semuanya tercampur rata. Oke. Sandra, lo sering-sering harus bikin kayak gini dong, kan? Gue seneng banget. Emang ini seru banget sih. Berkebun tuh seru banget tau. Apalagi kalau bisa bareng sama orang lain. Emang seru sih kalau sharing gitu. Ya kan? Haikal bener nggak berkebun, dia nggak nemenin lo? Nggak, dia lagi ada kerjaan, jadi gue sendirian. Oke, tapi kalau lo sering berkebun sama anak lo nggak? Sering, di rumah. Dia suka ngeliatin gue, terus suka ikutan kayak ngobrol juga gitu. Ah, lucu banget.
Udah kecampur semua belum, Nay? Harusnya dia sekarang itu warnanya tuh pokoknya nggak ada yang hitam sebelah, putih sebelah, bener-bener kecampur semua. Nah, sekarang cara lo ngetes tanah itu gembur, Nay, adalah lo ambil, terus lo pencet gini, terus lo buka tangan lo, terus nanti harusnya dia agak jatuh-jatuh sendiri gitu. Gini? Ya kan? Ya. Yes. Jadi, nah itu gembur artinya. Kalau lo ngelakuin ini ke tanah liat, ke tanah lo yang sekarang, tanah liat sama pupuk, pasti kalau lo pencet, dia lengket, jadi kayak bola kan? Oh, kayaknya gue harus beli sekam deh kayaknya. Iya. Jadi lo maunya tanah yang kayak gini, jadi tanahnya tuh Ini gembur. pegang enak banget. Biasanya gue kalau misalnya Iya. gua doang itu dia lengket ke tanahnya tuh bener-bener ini biasanya tuh merah banget, ini nggak sama Iya. sekali tuh. Iya. Iya. Itu artinya tanah lo terlalu lengket. Lo butuh sekam untuk memecah tekstur itu. Oke. Oke? Sip. Sekarang lo bikin gunung aja di tengah. Udah kan? Udah kecampur, lo bikin gunung aja. Sekarang kita akan nanam. Oke? Lo udah nyiapin belum si rimpangnya? Oke, lo udah nyiapin jahe ya? Ini Nih, jahe. kalau ya kita bisa nanam tuh langsung dari ini, Nay. Lo kelihatan nggak? Aku juga maju deh. Segini. Oke, bagus. Nah, oke. Nah, satu rimpang kayak gini, Nay, itu bisa jadi beberapa bibit. Bisa dipotek. Kayak lo potek gitu. Bisa dipotek atau lo bisa pakai pisau sih. Ini gua potek nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tuh lo potek jadi beberapa pieces. Yes, very good. Aduh, enak Nah, banget yang baunya, di gua tangan, suka. enak banget emang. Itu apa? Jahe putih, jahe merah? Jahe putih. Ya, oke. Nah, yang di tangan kanan lo, yang itu bisa jadi dua lagi, yang nggak yang sebelumnya. Itu bisa jadi dua lagi. Kalau lo punya pisau, ya lo potek aja deh. Kalau punya pisau bisa lo belah jadi dua itu. Ya. Taruh. Gua ambil pisau boleh Kalau nggak susah sih? ya, boleh. Apa Sana biarin gue tunggu. aja? Ya biarin aja juga nggak apa-apa deh. Bebas. Ya udah, ambil aja pisaunya. Ah, gini aja lah ya, udahlah. Tapi intinya, Nay, kalau dari satu rimpang yang tadi lo pegang, coba gue lihat yang itu kan kecil tuh, yang sebelah kiri. Udah oke ya? Ya, itu udah oke. Yang ini yang gendut itu bisa lo bagi lagi sehingga lo bisa punya banyak bibit. Maksud gue tuh gitu. Oh iya deh, gue potong aja deh supaya Ya maksudnya gue udah. bisa liatin progresnya juga. Sip. Oke, aku tunggu. Oke, gue minta Oke, guys. pisau aja deh. Apa? Enggak, gue minta tolong ambilin pisau. Oh ya wes. Oke, nah tadi yang kecil itu, Nay, yang kecil, yang yes. Akan ada potekannya kan tempat lo ngebelah dia, ada nggak? Tadi lo belah nggak itu? Iya. Yes. Ada yang ininya. Yang ini bukan? Nih. Yes, oke. Nah itu lo tanam kayak sebenarnya gini. Kalau kita bicara rimpang, lo nggak bisa salah nanam dia. Jadi lo mau nanam dia tidur gini di atas tanah, lo mau nanam dia yang bagian lo potek ke bawah, lo mau nanam dia bagaimanapun lo tanam dia akan nyari matahari, jadi dia akan nge-shoot ke atas. Tapi biasanya kalau lo potek atau lo potong, paling bener tuh yang tadi hasil potongan lo itu ngadep bawah nanti di tanah. Jadi itu lo Ini tanam berarti gitu. kan? That's right. Oke, dan nanti pas lo nanam dalam pot lo, ini contoh nih, gue nanam di sini, lo nggak perlu ini jahe putih yang gue tanam tanggal 20 April. Gue nanam tuh di tempat-tempat gini dulu, naik kayak bekas-bekas apa sih kurma dan lainnya. Ditanam nanti lama-lama dia akan keluar kayak gini nih, dedaunan. Aduh, itu berapa hari sih? Nih bayangin 20 April, sebulan baru kayak gini. Hampir sebulan lah ya. Tapi bawahnya dibolongin dong. 3 Tapi minggu. harus bawahnya dibolongin. Yes, Kan? bawahnya harus bolong, kalau nggak bolong nggak bisa. Oke. Ya, jadi lo bisa pakai wadah lain, karena nanti kalau dia udah gede, Nay, kalau dia udah semakin besar kayak gini, ya kan, dia harus punya wadah yang lebih gede juga. Tapi ini kalau misalnya satu tempat begini, ini cukup satu ya? Kalau satu ini harus satu ya? Iya, yes, Oke. oke? Oke. Yuk kita tanam aja ya yang itu ya. Oke. Oke, jadi lo ambil pot yang lebih kecil. Ambil pot yang lebih Udah kecil, kan? bentar. Pot yang oranye tadi, kalau gue pakai ini ya, karena gue adanya ini di rumah nih. Reuse, recycle lah. Bekas kue. Ya, sebenarnya gue ada di rumah, tapi harus cari dulu. Nggak apa-apa, udah pakai pot itu aja.
Nah, wadah lo itu lo isi sama tanah. Sampai penuh. San, waktu terbaik nyiram tanaman itu jam berapa? Sebelum jam 9, setelah jam 4. 2 kali sehari. Si jahe ini juga suka nggak sama air? Nah, kalau namanya rimpang, dia semua tanaman sih butuh air. Tapi kalau rimpang itu dia easily rot. They can rot easily lah. Jadi lo kalau nyiram air jangan lebay gitu loh. Kalau si rimpang-rimpang ini takutnya dia busuk. Segini nggak? Oke, sampai full kan? Sampai atas kan? Sampai garis. Ada garisnya kan tuh di bagian paling atas. Oke. Udah, habis itu lo tinggal ambil jahe lo yang tadi. Ya kan? Kalau lo mau buat lubang, buat lubang itu maksimal 1 ruas jari ya. Jadi jangan dalam banget lo buat lubang sampai ke ini. Lo buat lubangnya 1 ruas jari aja. Terus nanti jahe lo tadi yang ada potongannya madep ke bawah. Ini? Yes. Gue giniin. Nih, lo buat lubang, dalamnya 1 ruas jari aja, nih segini. Segini Lebarnya selebar jahe lo. Yap, lebar selebar jahe lo, and then lo tinggal tancep dia ke dalam. Tadat, abis itu lo kubur. Duh, bismillahirrahmanirrahim. Gue tuh kalau selalu mau nanam tuh selalu deg-degan tuh nggak? Kenapa Jangan dong, lo harus kirim energi positif. Dah. Betul. Terus? Ya, oke. Segini. Terus kubur. Terus kubur dia. Segini? Nah, kalau dia masih kalau itu terlalu muncul, lo turunin lagi. Jadi jangan terlalu dia sebenarnya kalau dia muncul nggak apa-apa nih, kayak punya gue juga muncul dikit kan tuh. Tapi jangan muncul terlalu tinggi. Segini? Better. Good. Apa masukin lagi? Nggak usah, udah oke. Dah, Ya. sisi-sisi lo kubur kan? Oke, good. Ya. Sekarang kita tanam bibit. Lo ada bibit kan yang gue kirim? Nih, tada. Tumbuh ya. Tumbuh ya. Insya Allah. Tumbuh. Virtual jahe tumbuh lah. Ada nih. Udah berkebun gini aja. Keringetannya. Sip. Parah ya? Parah. Nah, Nay, kita akan pindahin ini ya. Karena dia butuh pot yang lebih besar. Jadi kan gue ngasih lo pot yang ini kan yang ukurannya 20 cm. Yes. Nah, cara lo tahu pot itu sesuai apa enggak untuk bibit yang mau lo pindah, dia itu jangan terlalu besar banget dari ukurannya. Jadi kalau gue biasanya gue lihat nih, kalau dia masih muat kayak gini, ini kan masih muat, tapi ada kayak sekitar 10 cm kiri kanan, itu artinya cocok. Tapi kalau seandainya udah ada yang di pot-pot gue mau pindahin gimana? Cara Ya lo keluarin dari pot itu, lo masukin ke pot yang lebih besar. Dan lo pilih pot yang lebih besar, jangan sampai 2 kali lebih besar. Jadi misalnya dari pot 20 cm, lo ke pot 30 cm. Dari pot 30 cm, mungkin lo ke 40 cm gitu. Jadi jangan mendadak ke misalnya dari segini 20 cm, tiba-tiba lo nanam di pot 60 cm, itu kegedean. Nanti tanamannya tuh bisa cepat busuk karena tanahnya kebanyakan. Oke. Oke? Sip. Oke. Nah, gue mau ngajarin lo cara ngeluarin bibit ini. Kalau lo refleksnya gimana kalau mau ngeluarin dia? Menurut lo cara ngeluarinnya gimana? Ditaruh ke bawah. Terus? Gue tarik ke bawah. Oke. Nah, gue ada cara lain di mana, nah kalau lo tarik ke bawah, ada kemungkinan polybagnya robek, bener nggak? Iya. Jadi nggak bisa lo pakai lagi. Nggak. Ya kan? Nah, ini kalau pakai cara ini, kemungkinan besar polybagnya nggak robek. Caranya gimana, Nay? Tinggal lo ambil, terus lo pijet. Lo pencet-pencet sisi-sisinya. Iya juga. Pijet sekelilingnya ya, Nay, jangan di bawah doang. Pijet kanan kiri sampai atas-atas, pijet bawah. Mantap. Oke. Udah. Nah, ini pijet sampai lo merasa bahwa si tanahnya tuh udah copot dari si polybagnya, kan kerasa kan kayak oh ini udah mulai lepas dari polybagnya nih tanahnya. Ya, habis itu lo jepit bibitnya di antara jari lo, terus lo balik pelan-pelan. Jadi polybagnya lo tarik. Lagi, San. Hah?
Udah copot. Polybagnya lo tarik. Udah copot ya udahlah. Ya udah kalau udah copot udah balik bagus lagi. Terus si yang bibit ini lo masukin ke potnya, Nay. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Wah, punya gue ada sarang semutnya lagi banyak banget. Punya gue ada. Kayak dia tahu Banyak, kayak gue pemula. Tinggal lo taruh di tengah-tengah, Nay. Abis itu lo isi media tanam ya. Ini yang gue ambil ini boleh nggak? Dari sini kan? Iya betul, media tanam yang tadi. Jadi media tanam yang tadi kita bikin itu bisa untuk nanam bibit awal kayak tadi. Atau bisa untuk pindah tanam, Nay. Jadi lo bisa pakai itu. Apa ditaruh aja? Ditaruh, diisi. Jadi kan sekelilingnya bolong tuh. Lo isi. Terus lo, gue nggak mau bilang padetin ya, kan lo jangan sampai terlalu neken tanahnya kan, tapi lo isi lah sampai rongga-rongganya tuh keisi penuh gitu loh sama media tanamnya. Oke. Terus kalau lo mau padetin, Nay, jangan ditekan kan, kita selalu bilang jangan pernah menekan tanah, karena kalau lo tekan tanah dia jadi padat banget dan rongganya hilang. Jadi caranya tuh lo gini ini, Nay, pok, 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 pok gitu. Jadi potnya yang lo, ya gitu, jadi potnya yang lo gerakin. Nih, maksud Ya. gue yang simple-simple things kayak gini gitu loh, San. Kayak lo itu nggak boleh tanahnya ditekan-tekan. Maksudnya nggak semua orang tuh tahu, bener nggak? Maksudnya dipikir kan Iya, iya. tekan-tekan yang kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kayak gini-gini kan gue perlu belajar yang kayak, oh awalnya itu loh. Iya, iya, iya. Sebenarnya itu karena basic aja kan, kayak kita pengen tanahnya itu berongga, kita pengen tanahnya bernafas. Logikanya adalah kalau kita pengen dia berongga dan berporos ya jangan diteken gitu kan, jangan diinjek. Basic. Udah steady kan tanaman lo di tengah, kokoh. Iya. Udah, that's it. Gampang banget kan pindahin bibit. Kasih nama deh, kasih nama tanaman deh, nanti dia happy banget loh. Oh dikasih nama nggak apa-apa? Iya dong, lo kasih nama, lo panggil-panggil, lo ajak ngomong. Lo kan pasti sering tuh ngajak ngomong tanaman, misalnya namanya siapa gitu, lo ajak ngomong pagi-pagi, nanti dia tumbuhnya lebih subur, Nay. Ini namanya hari ini tuh hari apa sih? Rabu ya? Namanya Rabu aja. Nah, oke. Lo namain Rabu, terus lo siram. Nanti sekarang nggak harus sih, nanti setelah kita selesai nih IG live-nya, jangan lupa lo siram ya, karena biasanya kalau kita habis nanam sesuatu harus langsung disiram. Disiramnya itu sampai airnya nembus dari bawah. Tek 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 tek, itu artinya airnya udah sampai bawah. Betul. Yes, termasuk yang kecil, yang tadi di pot kecil lo, itu juga harus lo siram. Oke. Nah, sisa tanah lo itu, Nay, semua tanah yang tadi lo aduk itu bisa lo simpen dan lo pakai untuk nyemai-nyemai hal lainnya. Kan lo katanya lo punya banyak hal yang pengen lo tanam kan? Lo bisa pakai tanah itu tuh untuk lo semai-semai, untuk lo pindah tanam yang lain, untuk bibit-bibit lo yang lain. Oke, nanti mau gue simpen. Kayaknya gue tuh pengen nanam wortel. Kalau wortel susah gak sih? Wortel itu suka cuaca dingin. Gue sih belum pernah ya nanam wortel. Tapi gue nggak tahu deh ada orang nanam wortel di Jakarta apa enggak. Apa? Iya. Gue nggak tahu orang nanam wortel di Jakarta siapa. Mungkin lu kali jadi yang pertama. Bisa nggak ya? Pertanyaannya pertama, dia mau nggak? Itu dia pertanyaan gue. Sebenarnya ada kemungkinan dia bisa aja, cuma mungkin wortelnya jadi lebih kecil, Nay. Nggak segendut-gendut wortel yang biasa kita lihat. Karena itu kan wortel-wortel dari tempat-tempat dingin kan, kayak Lembang, Ya. Bandung gitu loh, Nay. By the way, gue udah 3 minggu nggak beli sayur. Gue mau laporan. Oh iya, tuh panen semua sendiri? Gue kangkung dari rumah, pokcoy gue masak sendiri. Setiap hari itu, Nay, lo masak dari kebun lo? Iya, karena gue tanamnya agak lumayan banyak. Kalau gitu langsung deh, Nay. Apa? Iya, kita tur ya. Boleh. Abis ini ya. Ini udah. Ya. Gue coba Udah. dulu. Boleh. Mantap. Oke, jadi kita akan tur sama Nay. Gue ngomong sama yang nonton sih, karena gue nggak bisa melihat mereka karena komennya gue disable. Nah, selama tur ini, kita keringetan gini, Nay. Selama tur ini, aku akan enable comment ya. Jadi teman-teman nanti pas Nay ngejelasin kebunnya, teman-teman udah bisa nanya-nanya. Oke? Oke. Commenting. Sip. Ini gue.
Dah, yuk Nay, lu boleh pakai kamera belakang, boleh pakai kamera depan, bebas mana aja. Oke, ini gue mau liatin lemon gue dulu. Ini gue beli udah gede. Wow. Oke. Bentar nih gue juga. Nah, Ini gue masih ada kayak cara nanemnya. Jadi ini gue nggak ilangin karena ini biar gue nggak lupa. Nah, oke. ini lemon. Mm-mm. Terus ini gue lagi mau nanam biji bunga telang. Wih. Tapi dia belum numbuh gitu. Terus nah ini nih, ini ada kangkung. Ini kangkung tanggal 10 Mei. Oke. Yang paling gue senang adalah bayam gua. Wah, mantep banget, Nay. Ini Bayam tapi hijau, bener bayam nggak? merah. Bayam hijau. Tapi ini bener nggak? Apa ntar gue biarin aja kan? Iya. Lo semai dalam garis kayak gitu udah bener. Lo diemin aja, lo panen pas 30-40 hari lah. Oke. Terus yang kedua ada okra. Wih. Nih, Oke. udah mulai Mana? kecil-kecil nih. Oh iya, oke, kelihatan. Oh, lo nanamnya berapa di dalam situ? 3? 3 benih ya? 3 benih. Oke. Oke. Terus habis itu kailan. Oke. Nih kailan gua nih. Oke, mantap. Terus Itu ini semua lo bayam tanggalin merah. ya? Itu Apa? semua lo tanggalin kan? Semuanya lo tanggalin. Oke, Tuh. good. Emang paling bener tuh kalau Bayam ditanggalin. merah. Jadi tahu. Itu apa? Oh ya, oke. Ini bayam merah gua. Mm-mm. Nah, ini yang lebih seru lagi nih. Mana? Yang di kebun yang gede-gede, gua ada timun, tapi timun apa sih namanya yang buat itu timun suri atau apalah itu. Timun suri yang buat kayak buka puasa kayak belewah. Iya. Ayo sini. Oke. Nay, kamu nge-lag. Nay, kamu nge-lag. Oh, dia keluar rumah kali ya? Di gue sih mas, udah. Tadi lo nge-lag banget. Nih, pokcoy gue. Wow. Weh. Tapi ini masih berantakan soalnya kemarin belum gue bersihin lagi. Tuh pokcoy gue di situ. Ini lo nanam di dalam. Lo coba mundur dikit. Lo nanam di mana sih ini di lahan? Di lahan. Yang sini masih ada kotoran. Jadi gue Oke. yang depan-depan sini. Oke. Itu ada itu singkong, ya kan? Ini singkong. Ini pokcoy gue. Pokcoy lu bagus banget. Terus ini kangkung yang gede-gede. Oh ya, oke. Ini kangkung gue. Bagus banget. Bagus banget naik kangkung lo. Aduh, ini gue udah berapa kali panen nih dalam seminggu ini tuh. Tuh. Iya. Sampai ke belakang-belakang. Nah, kalau di sana-sana gue ada timun di situ. Mana sih? Oh ya. Timun nggak lo kasih ajir? Oh enggak deh, sorry, timun suri ya. Gue pengennya dia merambat di bawah aja. Soalnya kemarin udah 2 kali panen, tapi nggak begitu gede gitu loh. Gue nggak tahu kenapa. Oke. Dadah, ini pokcoy. Gue bangga banget sih sama pokcoy gue. Pokcoy gue lumayan bagus soalnya di sini. Bagus, Nay. Walaupun ada bolong-bolong ini nih. Bagus. Walaupun bolong-bolong ini nih. Tuh. Nay, gue kasih tahu ya, daun itu mau dia bolong apa nggak bolong, ketika lo udah masak itu nggak kelihatan, rasanya juga sama-sama enak. Tapi emang kemarin kan gue masak kangkung, terus saudara gue bilang, ini kangkung panen sendiri. Iya, panen sendiri. Oh, kangkungnya rasanya beda banget. Oh, aku mau lihat cabai gue nih, cabai. Sebentar, cabai. Cabai gue ini. Cabai keriting kan? Nih, cabai. Ini ada yang udah mau merah nih. Oh, itu rawit, cabai rawit. Rawit. Ya, ini. Oke. Jadi bagian ini tuh terik banget ya, Nay? Terik banget nih pasti ya? Iya, di bawah matahari banget. Sebenarnya nggak apa-apa kan? Apa nggak juga?
Justru cabai paling suka tempat-tempat terik kayak gitu, jadi udah paling tepat. Nay, gue mau nanya deh, itu lo nanam di pot apa di polybag sekarang? Polybag ya? Polybag ya kayaknya ya? Nah, gue gak bisa denger lo lagi, gue cuma bisa lihat video lo. Harus dipindahin atau enggak kalau di polybag? Oke. Sebenarnya kalau tanaman pangan itu semakin besar wadahnya, naik dia akan semakin besar juga tanamannya. Dan panen lo bisa lebih banyak. Oh, jadi tapi kalau seandainya gue satuin semua tuh nggak apa-apa nggak? Satuin di lahan lo, di tanah. Enggak, maksudnya kayak itu kan ada beberapa cabenya, terus gue pengen gue satuin di tempat gitu, apa mendingan satu-satu sendiri? Enggak, tempatnya tuh apa nih, lahan apa dalam pot? Dalam pot. Oh, kalau dalam pot sendiri-sendiri aja, Nay. Takut ya? Takut dia nggak berkembang gitu ya? Iya, kasihan, dia kan butuh ruang juga. Terus potnya minimal 40 cm ya, Nay. 40 cm, oke, notes nanti gue Dia agak akan... gede. Gue mau lihat punya lo dong. Oke. Sip. Gue akan pakai back camera. Nih, Nay, gue jelasin ya, gue kan di rumah orang tua sekarang. Gue cuma nanam gini masih bibit-bibit semua, bibit selada, bunga matahari, itu kangkung juga, ginseng Jawa belum gue pindahin. Cabai-cabai itu masih pada kecil-kecil. Nih, ini cabai merah besar baru dibibitin, nih rosella. Ini cabai merah besar pas 20 April Rosella kemarin banyak kita susah tanam. nggak sih nanamnya Rosella? Rosella gampang banget. Nih rosella nih. Dalam pot. Nih rosella gue. Tuh potnya. Bagus. Iya. Tapi kalau udah ada yang kuning-kuning gitu tuh mendingan daun lo cabut aja atau biarin aja? Kalau dia paling bisa lo gunting, lo taruh di atas tanah atau bisa juga lo biarin aja. Yes. Nah, lo kan kemarin nanya soal gimana cara nyemai kangkung, gimana cara nyemai untuk kailan dan sebagainya. Nih gue mau ngeliatin aja. Kalau kangkung itu, lo nyemainya dalam satu garis gini, udah bener cara lo di pot. Abis lo diemin aja. Jadi lo sampai dia panen, dia ada di tempat ini. Yang lo bilang katanya tray yang ada yang biasa aja tuh tray yang mana sih? Nah, ini kalau lo kayak nyemai buat kailan, pakcoy dan lain-lainnya, lo bisa semai di tray kayak gini nih, tray ini. Kalau lo mau beli tray kayak gini. Ya ampun, itu kan yang sering banget ya elah mbak buat di pasar-pasar banget itu. Emang betul. Tapi kalau lo nggak punya tray kayak gini pun, lo bisa pakai barang-barang kayak gini. Nih, lo kayak pakai bekas-bekas plastik. Kalau gue nih pakai gini-ginian tuh bisa lo pakai jadi tray juga, karena nanti kan akan lo pindahin juga mereka nih. Gue juga pakai ini, tinggal lo lubangin ya. Lubangin bawahnya, dia bisa jadi tray semai juga. Jadi lo nggak harus beli semua. Gue di rumah lo pasti ada kan gini-ginian, pasti ada lah. Tinggal lo lubangin. Lo lubangin ya kan. Nanti kan dia tumbuh tuh. Misalnya kita ibaratkan dia bukan kangkung ya. Misalnya dia adalah kailan lo. Dia kan tumbuh nih. Habis lo semai. Dia tumbuh biasa dalam 7 hari. Terus lo tunggu 7 hari lagi, baru lo pindahin satu-satu ke tempat kayak gini. Ke tray kotak-kotak. Oh, berarti nanti bayam gue udah agak tinggi, baru gue pindahin ke tray yang kecil-kecil kotak-kotak gitu ya? Enggak, kalau bayam nggak perlu. Bayam tuh persis kayak kangkung. Lo semai satu garis, dia dipanen di situ juga. Nggak perlu lo pindahin ke sini. Yang tadi lo bilang yang bisa dipindahin itu adalah? Selada, pakcoy, kailan. Nah, gitu-gitu tuh yang dimakan yang kayak bunga gitu loh tumbuhnya. Yang kecil-kecil gitu ya, yang tumbuhnya tuh betul. yang agak gede-gede gitu iya. Oke. Itu yang lo pindah. Nah, artinya pas lo pindah, pastikan aja dia di sini itu 14 hari kan artinya. Dia butuh 7 hari untuk keluar, so tunggu lagi 7 hari, jadi 14 hari. Habis dia 14 hari di sini, pindahlah dia ke tray ini, dan dia diem di sini selama 2 minggu lagi. Habis dia diem 2 minggu di sini, baru lo pindahin ke dia ke wadah yang lebih besar, bisa pot kayak gini, atau lo cari kayak wadah-wadah yang ukurannya nggak terlalu besar dulu, yang kayak gini-gini nih, bekas kue-kue, ya kan? Lo bisa cari wadah-wadah lain.
pas yang di rumah lo pasti ada nih kayak wadah-wadah kayak Banyak, gini. banyak. Mm-mm. Nggak, Karena gue juga kalau pikiran kayaknya gue mau beli ini deh, sekam. iya kalau sekam wajib Nay, lo harus punya. Mau sekam bakar aja lah paling gue. Iya, sekam bakar itu udah cukup kok. Gitu Nay. Gimana, jelas nggak? Ada yang masih lo bingungin nggak soal yang kayak tray-tray itu? Enggak, paling kalau bayam kan udah lah ya. Nanti paling pokcoy Mm-mm. gue kalau udah tinggi. Kok pokcoy sih yang tadi? Kayak Kailan kalau udah tinggi, paling kayak seminggu lagi baru, bukan seminggu, 14 hari baru gue pindahin kan ke tray yang kecil-kecil kan. ya, Seminggu 14 hari dari atau tanggal lo 14 hari. nyemai. 14 hari dari tanggal lo nyemai. Karena kan logikanya dia butuh 7 hari untuk dia keluar. Habis itu dia harus usia 7 hari tuh. Pas sudah keluar usia 7 hari dulu. Jadi 14 hari total. 2 minggu, baru lo pindahin ke yang kotak-kotak kecil. Lo diemin lagi 2 minggu, baru lo pindahin ke pot yang kayak ukuran oranye tadi aja, Nay. Kayak segini-segini tuh bisa buat pakcoy. Tapi kalau Segini tuh seandainya gue kayak sekarang misalnya kayak besok gue pengen nanam bukan pokcoy tadi, kailan gue yang dapat kotak-kotak kecil, ya udah nggak apa-apa, maksudnya udah jadi satu aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Berarti nggak usah Maksud gue lo? pindahin lagi kan? Oh, maksud lo yang kotak lo, yang pot lo yang udah besar itu, kan lo nanam dikit-dikit, maksud lo gitu? Lo mau diemin di situ aja? Bisa Apa juga. jangan? Nggak apa-apa, tes aja. Berkebun tuh kayak banyak ini loh, naik. Pasti lo juga udah alamin kan kayak trial and error gitu loh. Jadi lo coba-coba aja. Coba-coba aja. Dan lo coba juga aja nyemai kailan lo di tanah yang kayak sekarang kan lo ada tanah liat sama pupuk doang. So, tes di tanah yang ada sekamnya deh. Lo lihat deh mana yang tumbuhnya lebih bagus. Ini makanya besok kayaknya gue pengen cobain deh pakai sisa yang ini. Mau nyobain buat kailan. Iya. Sebenarnya gue gatel sih dari tadi, gue pengen nyobain sekarang. Gatel banget gue, parah. Iya, karena tanah lo udah ada, lo tinggal nyemai zeret gitu aja, ya kan? Iya. Zeret gitu, nanti lo tinggal lo tungguin 14 hari, habis itu tinggal lo pindahin ke tempat lain habis 14 hari. Ini kita mau udahan ya? Gue pengen ini sih, gue pengen masukin kailan. Enggak sih, kalau lo mau nggak apa. Coba lo liatin ke gue cara masuk kailan aja, kita masih ada waktu kok. Buat teman-teman yang punya pertanyaan buat Nay, maaf ya kita agak sporadis di sini. Tapi buat teman-teman yang punya pertanyaan, tulis aja di komen, ya kan? Nanti kita akan nyempetin, kok tenang aja, kita akan nyempetin ada pertanyaan-pertanyaan ditanya ke Nay langsung, nanti mudah-mudahan Nay akan jawab ya. Ini kalau menurut stopwatchku, kita masih ada 11 menit lagi. So I think we're good for time. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung ditulis. Weh! Itu lebih kecil ya, Nay? Ininya, tray-nya. Lo mau nanam, lo sekarang ngapain nih? Coba lo ceritain ke gue, lo mau ngapain sekarang? Rencana lo? Gue pengen cobain kailan. Oke, enggak, maksudnya lo akan nyemai seperti apa dalam tray itu? Satu-satu taruh, kecil-kecil gitu. Ya udah, ya, cobain. Cobain ya, maksudnya mungkin yang di rumah juga punya kailan, terus kalian nggak ngerti caranya gimana, nah barengan sama gue ada nih. Iya. Jadi nyemai, majuin boleh, kelihatan. Jadi teman-teman, kalau misalkan punya kailan kayak Nay gitu, emang bener sih lo kalau mau coba disemai di tray yang kotak-kotak kecil, seukuran kecil itu bisa. Tapi kalau misalnya ribet, karena kan benihnya kecil banget ya Nay ya. Lo bisa juga nyemai dalam garis yang kayak biasa Nay lakuin di pot-pot itu. Semai dalam garis dulu, pas mereka tumbuh. Karena gue baru beli, gue pengen nyobain. Ya nggak apa, cobain aja. Makanya ini sebenarnya cocok-cocokan sih kalau misalkan lu seneng yang gaya kayak gini, ya lu lakuin ini aja. Ini gue masukin satu-satu ya. Ya. Biasanya kalau cara lo cepetnya gini, Nay. Kalau gue sih, tapi nggak tahu deh, mungkin lu lebih cepat dari gue. Lo kayak tebarin langsung di atasnya, lo tebarin langsung di atas tray-nya, so pencet-pencet aja di setiap lubang. Gini kan? Ya bener. Lo taruh langsung banyak banget, jadi lo kayak bikin gunung di atas tray lo. Nah, habis lo bikin gunung di atas tray lo, baru lo tekan-tekan ke setiap lubang-lubangnya itu. Ini gue bisa nanam yang lain nih. Iya dong. Lumayan banyak ya sisanya ya, masih oke ya. Iya, makanya gue gatal banget dari tadi.
Heeh. Dikit lagi ya, guys. Apa-apa. Nah, kalau udah lo taruh di atasnya, nah itu lo padetin ya. Beda sama kayak pot. Kalau sama tray kayak gini tuh nggak apa-apa, agak ditekan aja biar tanahnya tuh benar-benar sampai atas. Karena pas lo siram nanti, nah itu akan turun tanahnya ke bawah. Oh ya, ini aja enggak nih. Kalau gitu, gimana kalau sambil gue ini Nay, bacain beberapa pertanyaan ya. Oke Boleh. nggak? Oke Boleh. deh. Jadi lo sambil nanam sambil bisa jawab ya. Hmm, Bu Nay, ini dari Adelin Rizka. Bu Nay, rumahnya di paranet nggak? Lo pakai paranet yang warna hitam nggak di rumah lo untuk bibit-bibit lo? Enggak, gue kalau misalnya kayak bayam tadi yang kecil-kecil, kalau dia udah agak malam, hujan gue pinggirin ke dekat rumah. Nggak pakai yang hitam-hitam gitu. Oke. Oke. Jadi kalau 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 yang biasanya pakai paranet itu memang kayak rumah-rumah pembibitan gitu sih. Tapi kalau tempat lo ada ruang yang teduh, sebenarnya lo nggak harus pakai paranet di rumah lo. Ya, yuk kayaknya pakai deh dia kan ya. Iya, Dia karena dia rooftop kan, mungkin dia terlalu terik panas banget kan justru. soalnya. Makanya dia pakai paranet, bener. Oke, terus ada pertanyaan. eh ada yang nanya soal kompos. Lo bikin kompos nggak di rumah? Lagi memisah-misahin kayak tadi misalnya kayak ada beberapa tempat yang gue bisa pakai buat nanam, itu gue pakai. Cuman kalau buat kompos banget belum, tapi lagi mencoba, lagi gue pisah-pisahin dulu. Oke. Lo rencananya mau bikin kompos lo pakai ember atau langsung di tanah atau gimana? Tapi gue pengen pakai ember sih, karena gue udah nyiapin gitu. Di mana, Nay? Enggak, kayaknya paling-paling di depan-depan sini, karena kemarin tuh gue nyari ember yang agak gede itu kan agak susah ya. Maksudnya gue pengen nyari yang kayak agak drum. Tau gak sih Ya. kan drum-drum Putiana itu tuh belum sempat keluar. Iya, iya. Udah. Sip. Udah lo tekan-tekan kan? Udah. Udah tinggal lo lubangin aja terus lo cemplungin kali benih-benih lo itu. Satu ini satu atau satu ini dua harusnya. Kalau gue selalu satu lubang, satu benih kalau gue. Karena gue percaya kalau insya Allah lah gue selalu ngasih energi positif, gue percaya kalau mereka bisa tumbuh. Dan kalau dua-duanya tumbuh naik, lo lebih repot lagi misahin akarnya. Oh iya sih, itu kayak bayam gue gitu ya. Tapi kalau bayam kan emang gitu dia kan. Iya, jadi kalau bayam nggak usah lo pisahin ya, nah itu lo diemin aja terus di pot lo sampai lo panen di situ, kayak kangkung persis. Nih lo akan lama, tapi nggak apa-apa kalau mau udahan ya. Enggak lah, nggak apa-apa, kita masih ada waktu kok. Oke, kalau gitu langsung sambil pertanyaan berikutnya. Hehe. Fungsi dikasih tanggal apa ya, Kak? Nah, kalau lo alasan lo ngasih tanggal buat apa? Tanaman lo. Yang mana? Tanggal yang kayak 10 Mei. Oh, biar gue tahu perkembangannya dia sebenarnya. Kayak kemarin kan kita ngobrol ketika lo udah kayak seminggu dia nggak tumbuh-tumbuh, berarti bibitnya kurang bagus, yang kayak gitu-gitu sih. Ya, benar. Nah, Dan lo bilang juga kalau misalnya dia udah 2 minggu, kayak misalnya kailan bisa dipindahin, yang kayak gitu-gitu. iya. Iya. Jadi kalau kita di kebun kumara, biasa siapa yang nanya nih ya tadi, nggak ada namanya. Cuma kita kalau di kebun kumara yang biasanya tuh kita punya kayak gini-ginian nih. Ini kalau kita buat aja dari tusuk sate sama kayak apapun lah, kardus bekas yang bisa lo gunting. Nanti kita tulis nama tanaman, nama bibitnya apa dan tanggal nyemainya. Tujuannya persis kayak kata Nay, biar kita tahu kalau dalam 7 sampai 14 hari dia nggak tumbuh, artinya mungkin benihnya kopong atau dia kurang disiram atau mataharinya kurang gitu. Jadi ini pembelajaran buat yang nanam juga. Jadi tanggal itu penting banget, terutama buat bibit yang baru disemai. Jadi kayak nah ini lagi nyemai-nyemai kailan gini, pasti dia harus nanggalin. Jadi bisa lihat dalam seminggu tumbuh nggak kailannya gitu. Mantap. Berikutnya. Nggak, ada yang nanya lagi, gue pengen denger. Ya, ini ada yang nanya lagi. Bu Nay,
kalau Bunai cara menangani benih yang lambat pertumbuhannya gimana? Selama ini lo gimana? Biasanya gue cek apa? Selama ini gimana? Biasanya gue kayak misalnya okra enggak, kayak selada kemarin itu dia agak lumayan lama, akhirnya gue liatin, gue tambahin pupuk, dia masih nggak tumbuh. Nah gue rasa emang kayaknya bukan salah pupuk atau salah benihnya, tapi mungkin cuacanya dia kurang suka, yang kayak terlalu dingin, apa dia harus dingin, yang kayak gitu-gitu sih San, bener gak? Oke. Awal-awalnya Sebenarnya lihat dulu ya. Sebenarnya emang kalau benih itu pertumbuhannya lambat, biasanya sih kita tuh harus lihat lagi media tanam yang kita pakai. Apakah media tanamnya gembur? Jangan-jangan dia terlalu lengket. Kalau dia terlalu lengket kan akarnya susah untuk berkembang di situ, ya kan? Atau misalnya dia kena matahari apa enggak? Jangan-jangan dia kurang sinar matahari, jadi makanya pertumbuhannya lambat. Atau mungkin kurang disiram, mungkin cuma sekali sehari disiramnya. Kalau iya mungkin harus 2 kali sehari. Jadi sebenarnya kalau menangani benih yang lambat pertumbuhannya kita harus lihat juga cara kita merawatnya itu udah tepat apa belum. Tapi dari awal memang media tanam itu kunci sih. Jadi kalau media tanam itu udah salah dari awal, sebenarnya kita tidak memberikan si benih itu kesempatan yang ideal untuk dia tumbuh. Jadi emang media tanam yang awal tuh harus gembur, ya kan, kayak tadi yang kita campur tuh, dan harus ada pupuknya. Jadi bisa pakai kompos sendiri atau bisa ditambahkan dengan pupuk kandang gitu. Gue lagi asik banget lagi nih. Sorry ya, maaf ya teman-teman. Nggak apa. Oke, sekarang Adi nanya, Kak Nai berkebun dari umur berapa, Kak? Tadi udah dijawab sih ya. Bulan Januari 2020, tapi kalau misalnya suka bunga udah lama banget. Gue tuh pencinta bunga gitu. Gue kalau ada bunga, Haikal tuh suka ngasih gue bunga. Itu dulu bunga sama gue nggak gue buang sampai setahun 2 tahun itu gue diemin aja. Terus kadang-kadang gue beli bunga sendiri. Iya, gue saking senengnya ya. Iya, saking gue sukanya. Sampai Sweet. udah bau, udah busuk itu. Haikal romantis banget. Sampai nyokap gue marah, ini buang kali, udah busuk, udah kering banget. Nah, itu baru gue buang. Gue pernah punya bunga dari Haikal dulu ngasih gue lamaran, sampai terakhir gue baru pindah rumah bulan Januari itu masih ada. Jadi lo keringin gitu, lo simpan lo keringin ya? Iya, gue simpan, gue keringin. Oh, so sweet. Oke, kita tinggal 2 menit lagi. Artinya sekarang adalah sesi penutupan. Untuk penutupan, ini Nay, mungkin lo bisa cerita aja deh sepatah 2 patah kata kalau lo bisa kasih saran atau tips and tricks buat orang yang baru mau mulai berkebun. Saran lo apa nih? Bener-bener dia kayak lu lah, Januari, tiba-tiba dia pengen punya kebun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tanam? Pertama, kita tuh harus tahu basicnya sih, itu penting banget menurut gue. Ketika mau berkebun, kita harus tahu basicnya, kayak misal, oh ini kalau seandainya gue taruh pot yang ini tuh berkembangnya gimana ya, tanahnya bagusnya apa. Terus yang kedua adalah nyari yang gampang-gampang aja di rumah. Kangkung, cabe, tomat, jangan yang langsung wah yang ribet-ribet gitu. Jadi emang gue juga dulu awalnya cuma cabe sama kangkung. Lama-lama kan tingkat keinginan tuh pengen, wah gue pengen yang lebih, akhirnya gue coba-coba yang lain. Yang ketiga adalah jangan lupa dikasih tanggal. Oke. Ketika dikasih tanggal, kita tahu nanti perkembangannya mau kayak apa. Ini ada Haula nih. Kapan? Tuh. Hai sayang. Haikal kecil. Dari tadi dia ngeliatin gue. Terus yang keempat, lo yang gue bilang, yang lo pernah bilang, lo harus kasih tahu orang-orang rumah lo. Karena ketika lo lupa nyiram, nah orang rumah lo bisa yang bantu backup yang kayak gitu-gitu sih. Oke. Harus ada kerjasama. Thank you ya, Nay. Thank you ya, Nay, udah join kita. Ya, sama-sama, San. Semoga kita bisa kayak gini lagi bareng ya. Ini mau banget. Ini gue selesaikan, abis itu nanti gue pengen ngeliatin progresnya juga sih ke kalian. Oke, sip. Ini tinggal 26 seconds remaining. Jadi buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak. Kita akan melihat dan menunggu perkembangan si kailan-kailan Nay ini. Tune in next week. Dan ingat, siapapun bisa berkebun di rumah aja. Bye. Thank you, Nay.